Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan daripada tanaman hidroponik yang kita buat beberapa hari yang lalu. Umur bibit tanaman ini sudah masuk 11 hari, ya, 11 hari dari sejak penyemaian. Jadi kita melakukan penyemaian itu selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu kita tanam, masukkan di dalam net potnya ini. Ini sudah 8 hari ya, sudah 8 hari di dalam. Dan ini pertumbuhannya cukup bagus sekali. Nah, ini memang ada yang 2, ada yang 1. Ini uji coba ya. Dan jenis tanaman yang kita tanam di sini, ini ada sawi sendok ya, sawi sendok, dan cukup bagus. Dan kali ini saya akan berbagi ya kepada rekan-rekan semua, kenapa model hidroponik yang kami pilih ini adalah seperti dengan menggunakan media tanam pipa PVC ya. Karena hidroponik itu ada juga yang menggunakan model bak apung ya, dengan menggunakan terpal ya. Untuk sebagai media tanamnya yaitu menggunakan spon yang lebar, jadi modelnya model terapung. Nah, perlu saya informasikan bahwa untuk kedepannya, artinya bahwa di dalam budidaya tanaman hidroponik ini tentu kita harus perhitungkan mengenai cost dan ketahanan daripada media tanam yang kita gunakan. Memang ada beberapa perbedaannya, artinya bahwa setiap metode yang kita gunakan itu memiliki keuntungan berbeda-beda. Nah, seperti ini saudara, ini dengan menggunakan pipa PVC dengan tongkat ini sebagai tempat landasan untuk menanamnya. Setelah saya hitung-hitung dibandingkan dengan menggunakan kolam apung ya, menggunakan terpal, terus bak-baknya apa semua, itu kosnya lebih murah menggunakan pipa PVC. Nah, itu keuntungannya. Terus yang kedua, daya tahan ya. Daya tahannya pipa PVC ini sangat tahan sekali ya, sampai ya puluhan tahun ini masih kuat. Jadi tidak kerusakan. Sedangkan kalau menggunakan model kolam atau keramba apung itu, kolamnya daya tahan daripada terpal itu bisa paling ini 2 tahun ya. 2 tahun itu sudah harus diganti. Jadi kurang tahan. Nah, terus keuntungan ketiga ya, air yang kita gunakan, di mana air itu kita akan berikan larutan AB mix ya, untuk nutrisi tanaman. Itu tidak terlalu banyak air yang kita gunakan saudara, karena hanya menggunakan pipa kecilan ini, dan ini akan berputar terus bergantian ya. Jadi kita hanya menggunakan 2 ember. Ember itu kapasitasnya sekitar 60 liter. 60 liter berarti sekitar 180 liter saja air yang kita gunakan, dan itu akan kontinu sampai panen. Bahkan bisa digunakan berikutnya jika kandungan nutrisi dan tidak berjamur, itu masih bisa digunakan. Nah, terus kalau keramba atau kolam apung itu sangat banyak air, karena volumenya ya, dengan ketinggian 20 cm kali lebar 3 cm tingginya, jadi kita bisa hitung berapa kubik ya, berapa liter air yang digunakan. Tentu saja akan menggunakan pupuk AB mix yang lebih banyak. Nah, itu adalah manfaat dan keunggulannya kita menggunakan pipa PVC. Nah, tentu saja juga ada keuntungannya menggunakan kolam apung ya. Kolam apung yaitu yang pertama memang kelihatan rapi,
kelihatan rapi dan istilahnya tanamannya rata, kelihatan rata. Itu saja hal-hal yang menguntungkan ya. Dan memang kebanyakan itu digunakan di daerah perkotaan ya, di daerah perkotaan. Tapi masalah metode dengan peralatan yang kita gunakan di dalam budidaya tanaman hidroponik itu nggak jadi masalah. Yang kita butuh adalah hasilnya dengan cost yang paling sedikit, yang menguntungkan lah ceritanya. Nah, seperti yang kita lihat ini, kita akan lihat perkembangan ke depannya juga bagaimana tanaman ini umurnya sudah 11 hari. Untuk mungkin lebih jelasnya dan bisa kelihatan lebih dekat, kita coba lihat lebih dekat ya. Nah, ini cukup bagus sekali, subur ya. Nih, bisa kita lihat tanamannya. Ini cukup bagus sekali dan kita lihat hampir merata ya, hampir merata. Memang masih ada beberapa lubang yang masih kosong ya, yang kita belum isi. Kenapa? Karena itu memang kita siapin untuk jenis tanaman yang lainnya ya. Nah, ini saudara, ini yang di bawah paranet ya. Kita akan coba beberapa di bawah paranet, yaitu mengurangi intensitas pencahayaan. Kita ada beri paranet sedikit, dan di bagian sana ini, nah ini yang full matahari langsung ya. Ini cukup bagus. Dan rencananya di tempat ini kita akan buat 2 tingkat ya, 2 tingkat. Makanya ini kita memang beri agak tinggi ya. Ini sekitar 1 meter, 1 meteran. Nantinya kita akan buat di bawah ya. Jadi dia 2 tingkat naiknya. Tapi setelah ini kita lihat hasilnya dulu. Tanamannya jika cukup bagus, sekarang nanti kita akan uji coba untuk 2 tingkat. Apakah dengan pencahayaan yang rendah juga akan memungkinkan tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Jadi saya informasikan bahwa ini kita lakukan uji coba ya untuk jenis tanaman sayur-sayuran bercocok tanam dengan metode hidroponik ya, karena selama ini kita sudah mencoba jenis tanaman-tanaman yang bersifatnya berbuah seperti tanaman timun, terong, kacang panjang, tomat, terus semangka. Itu kita melakukan penanaman di kebun buatan ya Mr. Abraham yang ada di kolam dengan menggunakan media tanah. Dan itu cukup bagus dan hasilnya sangat bagus sekali. Nah, untuk sayur-sayuran ini kita belum ada coba. Kita lebih berpikir bahwa untuk sayur-sayuran itu lebih ekonomis kalau kita menggunakan model hidroponik. Karena untuk pembersihan gulma yang di sekitar tanaman ini itu sangat tidak perlu. Nah, kalau menggunakan media tanah itu sangat susah sekali saudara, sangat susah sekali, karena jenis tanaman sayuran ini memang akarnya nggak terlalu dalam dan umurnya pendek, dan juga jarak tanamnya hampir rapat, jadi memang agak repot. Makanya kita lakukan uji coba ya untuk model hidroponik. Dan memang beberapa tahun yang lalu kita sudah coba dan berhasil. Nah, kali ini kita akan coba lagi
dan sekaligus kita akan menghitung nilai ekonomisnya, apakah sangat menguntungkan untuk bisnis. Jika itu menguntungkan, maka kita akan perbanyak ya, lebih besar lagi. Jadi sumber airnya ini ada satu di dalam ember ini ya. Jadi untuk keseluruhan tanaman ini yang hampir 300 biji ya, ini hanya menggunakan air sekitar 180 liter. 180 liter yang dipompa di 2 titik ya, 2 titik pemasukan dan 2 titik keluar dengan sirkulasi yang panjang. Dan fungsi utama daripada pompa ini adalah yaitu untuk membagi rata ya, membagi rata nutrisi yang ada di dalam air ke setiap tanaman. Nah, ini jadi dipompa dari ujung sini ke ujung sana. Jadi setiap ini ada 4 pipa, itu akan keluar. Dan itu sangat praktis sekali ya. Ini lebih praktis dibanding kalau kita menggunakan metode keramba ya atau kolam apung. Nah, itu akan menggunakan pompa lebih banyak, mungkin akan menggunakan 4 biji ya, karena dari sudut-sudut itu akan disebar. Nah, jadi fungsi utamanya ya, ingat saudara, fungsi utamanya yaitu untuk membagi rata nutrisi yang ada di dalam air agar supaya bisa terbagi ke setiap tanaman. Jadi fungsi utamanya bukan karena oksigen ya, bukan oksigen, karena tanaman itu ya mengeluarkan oksigen dan menyerap CO2, karbon dioksida. Jadi yang diserap dari udara tanaman itu adalah karbon CO2 dan mengeluarkan oksigen. Jadi itu kebalikan dengan manusia. Manusia itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon. Jadi sangat menguntungkan tumbuh-tumbuhan ini dengan manusia. Jadi itu fungsi utamanya. Fungsi utamanya adalah sekali lagi untuk membagi rata nutrisi yang ada di dalam air ke setiap akar tanaman ya. Nah, karena jika tidak ada pompa ya di dalam pipa, maka nutrisi yang ada dalam air itu bisa larut, saudara. Bisa larut dan mengendap di bawah pipa. Jadi demikian juga kalau menggunakan kolam apung, jika tidak menggunakan pompa, maka nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air di tanaman itu akan mengendap di dasar dan tidak terjangkau oleh akar tanaman. Nah, itu jadi fungsi utamanya itu untuk membagi rata supaya jangan ada pengendapan daripada nutrisi dan terbagi rata ke setiap akar tanaman. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan perkembangan ya dari jenis tanaman kita ini sampai berapa lama bisa panen. Oke, terima kasih atas perhatiannya.